Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari kurikulum 2013 dengan anggota yaitu saya Anissa Wardatul Jannah, NIM 1930 105004, Gevi Putri Filca, NIM 1930 105021 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Dona Afriani SSI MPD. Yang pertama itu tentang pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis karakter yang mengintegrasikan soft skill dan hard skill yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi. Kemudian komponen tujuan itu komponen dari kurikulum 2013 itu dalam Permendikbud nomor 69 tahun 2013 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan pada kurikulum 2013 yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 4 tujuan pendidikan di Indonesia itu yang pertama tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam pembukaan undang-undang yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa, membentuk masyarakat dengan budi pekerti luhur, terampil dan cerdas, dan membentuk masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan memiliki kepribadian yang kuat. Yang kedua yaitu tujuan institusional, yaitu tujuan yang harus dicapai sebuah lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kokurikuler, yaitu tujuan dari sebuah mata pelajaran sehingga dapat mencerminkan dasar ilmu pada mata pelajaran tersebut. Yang keempat, tujuan instruksional, yaitu tujuan yang harus diterapkan oleh siswa setelah mempelajari suatu mata pelajaran. Komponen tujuan yang pertama itu ada domain kognitif, itu perbedaan pada 3 tingkatannya itu terletak pada jenis dan ruang lingkup pengetahuannya. Yang pertama itu tingkat SD, jenis pengetahuannya itu faktual dan konseptual, serta ruang lingkup objek masih di lingkungan sekitar dan berkaitan dengan kontak langsung. Yang kedua pada tingkatan SMP, jenis pengetahuannya itu faktual, konseptual, dan prosedural, sedangkan ruang lingkupnya itu masih berada pada lingkungan sekitar. Yang ketiga itu SMA, jenis pengetahuannya itu prosedural dan metakognitif, sedangkan ruang lingkup objeknya masih berada di lingkungan sekitar dan siswa dapat mengetahui sebab dari fenomena yang terjadi pada lingkungannya. Yang kedua itu domain afektif, perbedaannya terletak pada penerapan sikap. Pada tingkat SD, penerapan sikapnya masih dalam ruang lingkup lingkungan sekitar. Pada tingkat SMP, penerapan sikapnya dituntut itu pada lingkungan pergaulannya. Pada tingkat SMA, dituntut memiliki sikap kepribadian yang mencerminkan kepribadian bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga itu domain psikomotor, itu perbedaannya terdapat pada kemandirian siswa. Pada tingkat SD, siswa tidak dituntut kemandirian tinggi, namun dituntut untuk menyelesaikan tugas yang hanya ditugaskan kepadanya. Pada tingkat SMP, siswa dituntut dapat mempelajari sesuatu yang tidak hanya berasal dari satu sumber, melainkan juga dari sumber lainnya. Dan pada tingkat SMA, keterampilan untuk mengembangkan atau mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Gevi Putri Filca akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya tentang menganalisis bagian-bagian dari kurikulum, yaitu komponen materi. Materi yang dikembangkan dalam kurikulum adalah materi yang menyatakan kepentingan peserta didik sesuai dengan kebutuhan minat dan bakatnya. Materi kurikulum harus mampu menjawab tantangan yang terjadi
pada realita kehidupan, serta dapat bersinergi dan bersifat integratif yang ditinjau melalui beberapa disiplin keilmuan. Kedalaman dan keluasan materi kurikulum perlu dilakukan pemilahan. Hal ini dimaksudkan supaya materi tersebut dapat diterima dan dipelajari serta ditelaah oleh peserta didik. Materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk pertama teori, yaitu konsep yang saling berhubungan dan menyajikan pendapat sistematik. Dua konsep, yaitu definisi singkat dari sekelompok fakta. Tiga, generalisasi, yaitu kesimpulan dari analisis. Empat, prinsip, yaitu pola skema dalam materi. Lima, prosedur, yaitu langkah-langkah dalam materi pelajaran. 6. Fakta, yaitu informasi khusus dalam materi. 7. Istilah, yaitu kata perbendaharaan baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi. 8. Contoh atau ilustrasi, yaitu suatu proses untuk memperjelas uraian. 9. Definisi, yaitu pengertian dalam garis besar. 10. Reposisi, yaitu cara menyampaikan materi guna mencapai tujuan kurikulum. Materi pembelajaran pada kurikulum 13 yaitu 1. Relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan. 2. Materi esensial. 3. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Proses pembelajarannya yaitu 1. Berpusat pada peserta didik. 2. Sifat pembelajaran yang konseptual. 3. Buku teks memuat materi dan proses pembelajaran, sistem penilaian serta kompetensi yang diharapkan. Komponen materi pada tingkat SD. Kelompok A, mata pelajaran pendidikan agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Kelompok B, mata pelajaran seni budaya dan kata olahraga. Sedangkan untuk pengembangan diri diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan untuk alokasi waktu tergantung dari tujuan kurikuler mata pelajaran. Komponen materi pada tingkat SMP. Kelompok A, mata pelajaran pendidikan agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Kelompok B, mata pelajaran seni budaya, Penjaskes, dan Prakarya. Sedangkan diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran. Komponen materi pada tingkat SMA dan SMK. Pada tingkat SMA, tidak ada perubahan untuk mata pelajaran kelompok A dan kelompok B. Namun, untuk mata pelajaran C dibagi menjadi 3 jurusan, yaitu jurusan berdasarkan minat akademik, MIPA, sosial, bahasa dengan alokasi waktu yang sama. Pada tingkat SMK, tidak ada perubahan untuk mata pelajaran kelompok A dan B. Namun, untuk mata pelajaran kelompok C dibagi menjadi 5 jurusan, yaitu berdasarkan minat akademik di bidang matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris vokasi, dan keterampilan kejuruan dengan alokasi waktu berbeda, di mana keterampilan kejuruan memiliki alokasi waktu lebih banyak. Hanya itu dari kami, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.